Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biokimia kelas B Indralaya dengan anggota Saya Eka Setiafitri, Saya Anastasia, saya Ranisa Fitri. saya Devira Agustin. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai logika molekuler organisme hidup. Pengertian makhluk hidup menurut Kimball tahun 1983. Arti makhluk hidup menurut Kimball adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri yakni bersifat rumit, responsif, berevolusi, mengadakan metabolisme, serta melakukan proses reproduksi. Klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi terbaru diperkenalkan oleh Carl Woese yang membagi organisme dalam 3 kingdom utama, yaitu Archaea, Eubacteria, dan Eukarya. Pengertian logika molekuler keadaan hidup. Molekul-molekul yang membentuk organisme hidup mengikuti hukum-hukum kimia yang telah dikenal. Molekul-molekul ini berinteraksi satu dengan yang lain. Karakteristik yang pertama yaitu semua makhluk bernapas. Semua makhluk bernapas untuk memperoleh energi atau tenaga. Pada umumnya, makhluk melakukan pernapasan sel dengan menggunakan oksigen atau respirasi aerobik, di mana oksigen diserap dari udara melalui alat atau sistem alat pernapasan. Alat pernapasan dapat berupa paru-paru, insang, trakea, atau melalui permukaan kulit tubuh. Pada alat pernapasan ini terjadi pertukaran gas, terutama O2 yang diserap dan CO2, H2O, dan panas yang dilepaskan. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Semua makhluk membutuhkan makanan untuk sumber energi, membangun tubuh, dan mengatur aktivitas fisiologi lainnya. Jenis atau zat makanan dan cara memperolehnya berbeda-beda, tergantung jenis makhluknya. Seperti hewan memperoleh makanan dengan beberapa cara, yaitu memakan mangsa atau predator, merampas dari inang atau parasit, dan memakan sisa makhluk. Kemudian jamur dan bakteri memperoleh atau menyerap makanan dari sisa makhluk atau yang biasa disebut dengan saprotrof, atau dari inang yang ditumpanginya, atau sebagai parasit. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang mampu menyusun zat makanannya sendiri, atau yang biasa disebut dengan autotrof melalui fotosintesis. Ciri yang selanjutnya yaitu makhluk bergerak, di mana setiap makhluk melakukan gerak, sebagian atau seluruh bagian tubuhnya, dari suatu posisi tempat ke posisi tempat yang lainnya. Pada hewan, kemampuan gerakannya lebih besar atau lebih aktif karena telah dilengkapi sistem alat gerak, rangka, dan otot. Sedangkan pada tumbuhan, gerakannya lebih pasif, umumnya hanya gerak bagian tubuh tertentu seperti ujung batang, akar, dan bunga. Peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan disebut dengan iritabilitas. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsang dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, seorang mahasiswa yang sedang mengobrol, kemudian mereka melewati sebuah area persampahan. Indera penciuman mereka aktif, yang menandakan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ciri yang selanjutnya yaitu makhluk bertumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan isi atau berat jaringan tubuh yang bersifat tidak dapat balik ataupun irreversible. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi tumbuh atau berat tubuh, atau peningkatan secara kuantitatif biomasa tubuh.
Pertumbuhan dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor dalam genetis, keadaan fisiologis, status, nutrisi, dan lain-lainnya, dan faktor luar lingkungan sehingga massa dan kemampuan bertumbuh antar makhluk berbeda-beda. Karakteristik makhluk hidup yang selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup mengalami metabolisme dalam tubuhnya. Selain menghasilkan energi, metabolisme juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Hewan dan manusia memiliki cara yang sama untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Zat sisa tersebut dikeluarkan dalam bentuk gas, zat cair, dan zat padat. Berkembang biak. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Cara perkembangbiakan ada dua, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Pengamatan dilakukan terhadap tumbuhan pisang yang tumbuh di sekitar area kos. Tampak bahwa tumbuhan tersebut mengalami perkembangbiakan secara vegetatif, yang ditandai dengan adanya tunas kecil yang muncul pada bonggol pisang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.